Oh, oke ya, ya siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temen itu, Kenapa? aduh, curhat, Kenapa temennya? curhat ke aneh. Rumah tangganya lagi goyang kok. Terus jadi mau ngapain dia? Ya, jadi kayak si istrinya minta cerai kalau kayak gitu. Memang saya ngeliat berita juga, ternyata sekarang baik banget gitu ya. Berita-berita perceraian, bahkan saya dengar berita juga di KUA tuh bisa sampai orang tuh ngantri mau cerai, orang mengantri BBM ngantri itu cerai. Itu gimana tuh? Aduh. Masya Allah. Aduh. Jadi begini ya, kalau kita lihat masalah itu kadang cara mengatasinya nggak harus pakai tips, trik, strategi, formasi. Kadang masalah itu cara ngatasinya tinggal semudah kita ganti sudut pandang aja. Kayak contoh ya, kita di suatu acara dikasih minuman botol kemasan. Setelah kita minum habis, kata kita itu masalah tuh jadi sampah. Iya. Maka harus kita buang. Tapi kalau kata pengusaha daur ulang yang menurut kita sampah itu tadi rezeki bagi mereka, ya. Jadi sebetulnya sudut pandangnya aja yang mesti diganti. Sebagaimana kalau misalkan kita dalam bahasan pernikahan dari awal tujuannya kacamatanya adalah dia istri harus melayani aku, suami itu harus nafkahin, jajanin, terus setiap hari ngasih uang belanja untuk aku. Kalau pasangan dari awal tujuannya hanya untuk keakuan, untuk supaya aku menerima hak terus dari mereka, maka ya nggak sesuai. Padahal pernikahan itu Masya Allah adalah salah satu ladang amal, ladang pahala yang luar biasa. Yang sebetulnya kalau kita nyikapinnya dengan baik dan benar, itu tuh bisa jadi malah jadi wasilah paling gampang kita masuk ke surganya Allah. Oh gitu. Iya, kan apa sih yang paling kita pengen? Masuk surga gitu ya. Kita di dunia secapek, selemah, sesakit apapun, kalau misalkan ujung-ujungnya surga, kita pasti rela kok. Atau kita hidup di dunianya seenak apapun, kalau ujung-ujungnya neraka, kan pasti nggak mau. Sedangkan kebayang nggak? Pernikahan itu Masya Allah ya. Kalau di zaman sekarang mudah kawin, cerai dan sebagaimana macamnya, kita coba belajar dari pengalamannya Bunda Asiyah, istrinya Fir'aun. Kan kalau kita lihat 4 wanita paling mulia di surganya Allah kan ada 4. Satu Bunda Khadijah radhiyallahu an, lalu putrinya Rasulullah SAW Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an, lalu ibundanya Nabi Isa Maryam. Yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Padahal kalau kita pikir di zamannya umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu banyak banget amalan yang dilipat gandakan. Kayak misalkan gini, kita bentar lagi Zulhijjah tanggal 9 puasa Arafah. Pahalanya dosa dihapuskan setahun ke depan, setahun ke belakang. Puasa sehari ganjarannya 2 tahun, ya kan? Kita hidup sebentar 60, 70, 80 tahunan tapi banyak bonus-bonus dari Allah, dan itu hanya di umatnya Rasulullah loh. Sedangkan kalau kita pikir lagi di umatnya Nabi Musa alaihissalam tadi Bunda Asiyah, mereka umur hidup lebih panjang, terus belum ada amalan yang dilipat gandakan. Itu gimana ceritanya sampai beliau bisa nyusul 3 wanita lainnya untuk masuk menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Salah satunya kan apa? Yaitu adalah dengan kesabarannya. Kita kalau mau jujur, mereka nggak ada amalan yang dilipat gandakan seperti kita. Kita ketemu malam Lailatul Qadar, puasa Arafah, dan begitu banyak banget. Beliau pakai apa sih? Oke, beliau ibadahnya pasti bagus. Tapi kan ada satu amalan yang kalau ini dia lakukan, ganjaran pahalanya kata Quran tanpa batas. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, yang artinya hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Ya kan? Bunda Asiyah, wajar beliau mendapat pahala yang sampai bisa nyusul 3 bunda lainnya, karena beliau ngapain? Sabar ngadapin seburuk-buruknya manusia. Firaun. Ya. Kalau ada orang zaman sekarang, oh suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong. Karena kalau suaminya lebih parah dari Firaun, suaminya yang ditulis di Al-Quran. Ya kan? Ini karena sabar menghadapi seburuk-buruknya manusia, ya kan? Maka wajar walaupun amalan di umatnya Nabi Musa di zaman itu nggak dilipat gandakan, tapi beliau punya pahala sabar menghadapi seburuk-buruk
manusia. Makanya wajar pahala beliau bisa nyusul 3 wanita lain. Makanya ketika kita udah bahas rumah tangga itu udah harus pakai kacamata akhirat. Karena kalau enggak apapun pasti rugi. Kiat kita nggak sempurna, pasangan nggak sempurna. Kalau ngukurnya pakai dunia terus pasti minus dan kurang dan menderita terus. Tapi kalau kita udah mandangnya, pasanganku adalah jalan dari Allah untuk membuatku paling mudah masuk surga, maka bismillah. Mau dia kayak gimana kek, mau keburukannya keluar kek, mau apapun yang terjadi kek, kalau mandangnya ya Allah, kalau memang ini jalanku untuk mudah masuk surga, ikhlas ya Allah, saya mau ngapain aja ya. Masalahnya kan kalau kita nggak mikir ke situ, terus mikir wah istri teh kewajibannya begini tapi malah begini, wah suami teh kewajibannya harusnya begini, suami lain mah begini. Oh apalagi kalau udah bandingin ke suami orang ya, itu kan ego tuh ya. Jadi salah satu cara untuk supaya hidup kita nggak cuma dalam pernikahannya, hidup kita tuh happy ending terus, nikmat terus, enak terus, udah harus mulai ngelihat apapun pakai kacamata akhirat. Dan pernikahan demi Allah, kita udah dicontohin oleh Bunda Asiyah, bukan tanpa alasan Allah mengkisahkan itu di dalam Al-Quran, karena memang kalau kita nyikapin pernikahan dengan benar, itu bisa jadi jalan kita pintas, jalan pintas paling cepat bagi kita nyampe ke surganya Allah. Di dalamnya kita diuji sabar, sedangkan sabar itu pahalanya tanpa batas, ya. Bisa jadi orang yang rajin sholat segala macam, zakat, sedekah, tapi nggak sabaran, gampang marah, bisa kesusul sama yang sholatnya cuma 5 waktu tanpa yang sunnah, tapi sabarnya luar biasa. Udah dicontohin oleh Bunda Asiyah. Mau sedekah marah-marah, nggak jadi. Makanya kudu pakai kacamata akhirat, dan sabar itu jadi senjata kita, dan kita lihat ini adalah jalan aku untuk nyampe surganya Allah. Ketika keburukannya muncul, kita mau kesel, kita mau marah, pikir lagi yang kita inginkan apa sih? Dari awal nikahin dia kan emang pengen ke surga, bukan cuma sekedar happy-happy di dunia. Terus Allah tolong dengan memunculkan keburukannya, alhamdulillah tuh dosa kita gugur, alhamdulillah tuh jadi dapat pahala sabar. Yang harus kita tanyain setiap hari, bisa jadi mungkin memang kita nggak terlalu pengen sama surga, makanya gampang marah, gampang ngucap cerai, padahal itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi harus berubah sudut pandang terlebih dahulu, terus sabar gitu ya. Betul. Memang kalau dilihat dari sekarang tuh banyak pasangan tuh sering cekcok, bahkan dari sebelum hal-hal yang sepele bahkan ya, yang sepele aja bisa sampai kayak begitu. Dari abis makan bakso mau kemana terus marah-marah. Masya Allah. Aduh itu benar. Makanya tahu nggak, setan itu di hadis riwayat Imam Muslim ya, para syaitan itu bahkan sampai kumpul, ya, terus saling bercerita prestasi masing-masing. Ada yang berkata, aku berhasil membuat orang zina. Terus dijawab oleh para pemimpin setannya, itu belum apa-apa. Ada yang bilang lagi, aku berhasil membuat orang membunuh saudaranya sendiri. Dijawab lagi, itu bukan apa-apa. Tapi ternyata ada setan yang menyebutkan, aku berhasil membuat pasangan bercerai. Disebutkan, nikma anta, kamulah sebaik-baik di antara semua setan itu. Setan. Makanya dalam artian berarti memang kerusakannya akan banyak banget kalau dari perceraian. Makanya itulah yang paling digoda oleh setan. Dan karena itu yang paling digoda oleh setan, kita tahu sampai ada satu setan khusus ya, jin dasim. Karena itulah pahalanya pasti luar biasa. Jadi tenang aja, pasti jadi kebaikan. Tenang aja. Saya sampaikan kok. Dan doain semoga saya mendapatkan yang terbaik. Amin, amin, amin ya Allah. Sudah tenang ya sekarang ya. Saya langsung kabari ya. Oke, siap. Terima kasih, waduh. Siap, sama-sama. Alhamdulillah, semua dari Allah.